وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Amma ba'du. Yang tiang hormati kepada Rasul menerangkan agama, yang tiang hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, yang sama-sama kita takzimi pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Zainul Arifin dan segenap tim Safari Ramadan, singkatnya Jamaah Tarawih Rahimahullah. Puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat iman dan Islam. Nikmat yang tidak bisa diberi oleh apapun. Harta, jiwa, semuanya tidak bisa diberi. Nikmat iman dan Islam adalah nikmat yang sangat luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan orang-orang yang dipeliharanya. Selain nikmat iman dan Islam, banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Di antaranya nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan nikmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita patut bersyukur pada malam hari ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam marilah kita sama-sama haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW digambarkan bagaimana mulianya Allah. Dan bahkan di dalam hadis tersebut bahwa orang yang melewati bulan suci Ramadan kemudian ia keluar dari bulan suci Ramadan dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan, sesungguhnya dia adalah orang yang rugi. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia. Coba kita perhatikan penjelasan para ulama. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Yang pertama, karena di dalam bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Pamungkas, yaitu kitab suci Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Quran. Yang kedua, kata para ulama, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Misalnya seperti malam terakhir itu lebih istimewa dibanding waktu yang lain. Ba'da subuh juga istimewa, sebelum subuh juga istimewa. Ba'da maghrib, antara maghrib dan isya juga istimewa dibanding waktu yang lain. Di dalam bulan suci Ramadan, kata para ulama, semua waktu yang ada itu adalah istimewa. Maka ketika di luar bulan suci Ramadan itu antara istimewa atau tidak istimewa. Tetapi ketika di dalam bulan suci Ramadan
itu bukan lagi antara istimewa atau tidak istimewa, tetapi semuanya istimewa. Dan di antara istimewa-istimewa itu ada yang lebih istimewa. Yang ketiga, para ulama menjelaskan bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang istimewa. Karena di dalam bulan suci Ramadan ada ibadah yang utama, namanya as-shaum atau as-syam, yaitu ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menggambarkan bagaimana kemurahannya manusia. Maka satu kebaikan diganjar dengan 10 pahala. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang melakukan satu perbuatan baik, maka Allah akan memberikan 10 ganjaran atau 10 pahala. Dan ada ibadah yang istimewa, yang kelipatannya bukan lagi 10, tetapi 700. Ibadah itu namanya bersedekah atau berinfak. Di dalam Al-Quran digambarkan orang yang bersedekah ibarat menanam 10 dari 10 biji, masing-masing 100 tangkai dan 100 buahnya. Masya Allah. Maka sekali bersedekah akan mendapatkan 700 kali balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga ibadah atau sifat yang mulia yang diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang begitu besar. Di dalam Al-Quran digambarkan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan dibalas orang-orang yang sabar karena kesabarannya yang hidup di dunia menghadapi semua tantangan dan musibah apapun. Dan di balik kesabarannya tersebut, ia mengharap Allah Subhanahu wa taala. Dia sabar karena Allah. Yuwaffas sabiruna, maka pahalanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kekurangan. Jadi kata para ulama, ada klasifikasi dari amal-amal, yaitu secara umum amal soleh 10 kali lipat pahalanya. Ada yang khusus, yaitu bersedekah 700 kali lipat pahalanya. Dan ada yang lebih khusus, yaitu bersabar, di mana pahalanya banyak sekali tanpa dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, sesuai hadis qudsi yang disampaikan oleh baginda Nabi besar kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amali fi adamu ila siyamu fa innal mawli wa ana ajzi. Semua pekerjaan yang dilakukan oleh manusia itu adalah untuk dia, kecuali berpuasa. Berpuasa dia lakukan benar-benar karenaku, maka aku akan membalasnya. Wa ana ajzi. Pembalasan puasa ini tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Apakah 10 kali lipat? Apakah 700 kali lipat? Apakah bighairi hisab? Mendapatkan balasan yang tidak disebut. Maka para ulama menyimpulkan sesuai hadis qudsi bahwa puncak dari amal ada pada ibadah puasa. Tidak 10 kali lipat, tidak 700 kali lipat, tidak bighairi hisab, tetapi sebanyak-banyak yang Allah kehendaki. Karena kita tahu khazanah dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala tidak batasnya. Maka
pahala bagi orang yang berpuasa adalah kebaikan yang tidak batas. Bapak Ibu rahimahullah, dari tiga sisi inilah paling tidak kata para ulama, di dalam Ramadan diturunkannya kitab suci Al-Quran. Di dalam Ramadan tidak ada waktu yang istimewa atau tidak istimewa, tetapi semuanya istimewa. Di dalam Ramadan ada ibadah puasa yang menempati posisi tertinggi dari tangga Ramadan Rasulullah. Sesungguhnya bulan suci Ramadan adalah kesempatan emas jika kita ingin beramal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum Ramadan dan sepanjang hayat kita sebagai manusia, berinteraksi kita dengan banyak orang, semakin banyak kita bersahabat, semakin banyak kita berbuat salah. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyampaikan kaidah umum untuk menghilangkan semua hal yang tidak baik di dalam diri kita. Innal hasanati yudhibna sayyiati dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan meluluhkan keburukan-keburukan. Dan tidak ada cara lain jika kita ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik dengan cara memperbanyak amal soleh. Dan tidak ada waktu yang lebih hebat di dalam menciptakan kewajiban ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akan kewajiban ganjaran dari Allah dilipat gandakan sampai tak terhitung selain dari bulan suci Ramadan. Dengan mengutuk bulan suci Ramadan ini, kita tingkatkan keimanan kita untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita menjadi insan yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini ceramah singkat yang dapat disampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas penerimaan Bapak Ibu di